Nyi Resik Jaya dalam sejarah Indramayu dikenal karena jasanya telah menyelamatkan Indramayu dari upaya kudeta yang dilakukan Bagus Rangin. Sebab sebelum peristiwa penyelamatan itu, Bagus Rangin bersama 7.000 pasukannya yang kebanyakan berasal dari Kulipanggul Pasir dengan gagah melakukan penyerangan ke Indramayu. Dan dalam tragedi itu, Patih Astanaya selaku Patih Keadipatian Indramayu tewas terbunuh. Nyi Resik Jaya pada mulanya bernama Nyi Jaya di Bantarjati. Ia diajak oleh tetangga dan saudaranya untuk bergabung dalam rencana mengkudeta Indramayu. Namun karena Nyi Jaya ini merasa tidak cocok dengan upaya kudeta itu, maka ia pun kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Adipati Indramayu. Pada waktu itu, yang menjadi adipati di Indramayu adalah Raden Semaun atau Wiralodra kelima. Menurut Babat Darmayu, tepat pada hari Jumat, Nyi Jaya melaporkan upaya kudeta dari orang-orang Bantarjati kepada Raden Semaun. Karena ketulusannya dalam menginformasikan upaya pemberontakan yang dilakukan Bagus Rangin itu, kemudian Nyi Jaya dianugerahi gelar Nyi Resik, yang mana gelar itu mempunyai maksud perempuan yang bersih hatinya. Dan setelah peristiwa itu, Nyi Jaya kemudian dikenal dengan nama Nyi Resik Jaya. Setelah mendapatkan informasi dari Nyi Jaya mengenai persiapan orang-orang Bantarjati untuk menyerang Indramayu, Raden Semaun kemudian mengutus bala tentaranya untuk menumpas Bagus Rangin dan pengikutnya. Misi penumpasan itu dipimpin langsung oleh Patih Astanaya. Pada mulanya, Raden Semaun tidak mengetahui jika Bagus Rangin memiliki pengikut yang amat banyak, sehingga ia hanya menerjunkan beberapa ratus prajurit saja untuk menumpas para pemberontak tersebut. Dan benar saja, sesampainya prajurit Indramayu di Bantarjati, mereka justru terkepung oleh pasukan Bagus Rangin. Dalam peperangan yang kalah jumlah itu, Patih Astanaya pun terbunuh, dan hampir seluruh pasukan Indramayu tewas dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, ada juga beberapa prajurit Indramayu yang berhasil meloloskan diri. Merasa di atas angin, niat Bagus Rangin untuk melakukan kudeta di Indramayu semakin memuncak. Bersama 7.000 pasukannya, ia kemudian berangkat ke Indramayu untuk segera merebut Indramayu. Sementara di lain pihak, Raden Semaun yang mendapatkan kabar dari prajuritnya yang lolos menjadi merasa sangat khawatir, sebab pasukan Bagus Rangin begitu banyak jumlahnya. Raden Semaun pun kemudian meminta bantuan Belanda untuk menanggulangi upaya pemberontakan Bagus Rangin. Dengan cepat Belanda mengirimkan bala tentaranya untuk membantu Indramayu. Iring-iringan Bagus Rangin dan 7.000 bala tentaranya menuju Indramayu itu dikisahkan menggentarkan seluruh Indramayu. Dalam peristiwa itu banyak masyarakat yang mengungsi karena takut. Sebelum memasuki
pusat kota Indramayu, Bagus Rangin memutuskan untuk membuat markas di desa Pamayahan. Mereka membangun markas sebagai persiapan untuk mengkudeta Indramayu. Mendapati keadaan itu, rupanya Belanda kemudian melancarkan tipu muslihat. Belanda yang waktu itu dipimpin oleh Laksamana Pastor datang ke Pamayahan untuk berunding dengan Bagus Rangin. Ia menawarkan jabatan Adipati Indramayu kepada Bagus Rangin, menggantikan Raden Semaun, asalkan Bagus Rangin bersedia untuk tidak menyerang Indramayu. Karena merasa tujuan penyerangan Bagus Rangin ke Indramayu untuk mengkudeta Indramayu, maka Bagus Rangin pun kemudian menerima tawaran Belanda tersebut. Dan pada hari itu juga Belanda melalui Laksamana Pastor menobatkan Bagus Rangin menjadi Adipati Indramayu. Pesta penobatan itu kemudian digelar secara besar-besaran di Pamayahan. Merasa sudah tercapai tujuannya, maka selepas beberapa hari pelantikan, Bagus Rangin menjadi Adipati di Indramayu. Kebanyakan pasukan Bagus Rangin yang pada mulanya berjumlah 7.000 orang itu lalu membubarkan diri. Mereka pun pulang kampung. Hanya beberapa ratus saja yang menemani Bagus Rangin di Pamayahan. Dalam suasana itu, secara tiba-tiba kemudian bala tentara Indramayu dan Belanda menyerang Bagus Rangin. Pengikut setia Bagus Rangin dalam peristiwa ini banyak yang terbunuh. Meskipun demikian, dalam peristiwa itu Bagus Rangin berhasil meloloskan diri. Ia bersama-sama dengan sisa-sisa pengikutnya melarikan diri ke desa Kedongdong. Kudeta pun kemudian gagal.